Halo semuanya, kembali lagi di channel Archil Film. Kali ini gue akan membahas salah satu animasi terbaik yang berjudul Grave of the Fireflies. Sebuah film yang disutradarai oleh Isao Takahata dan diproduksi studio yang dirilis pada tahun 1988. Diadaptasi dari sebuah kisah nyata, film yang menceritakan tentang kehidupan kakak beradik yang harus berjuang hidup di masa Perang Dunia Kedua. Film sedih ini benar-benar membuat kalian sadar akan tulusnya kasih sayang dan arti kata sebuah perjuangan. Tidak lupa juga gue ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler, jadi alangkah baiknya lagi jika kalian menonton filmnya secara utuh. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Film Hotaru no Haka dimulai dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang remaja laki-laki bernama Saita. Ia tengah duduk di pinggiran sebuah kota dengan kondisinya yang lemas dan tidak berdaya. Saita saat itu tengah sekarat, hingga akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya tepat pada tanggal 21 September 1945. Tak lama kemudian datang seorang petugas kebersihan yang hendak ingin mengevakuasi jasad dari Saita. Orang itu pun memeriksa tubuh Saita yang sudah sangat kaku. Lalu sang petugas menemukan sebuah kaleng bekas permen dari saku Saita. Karena menurut sang petugas kaleng tersebut tidaklah penting, ia pun melemparnya hingga isi dari kaleng tersebut pun berhamburan. Tiba-tiba sekelompok kunang-kunang nampak berterbangan, diikuti dengan munculnya seorang gadis kecil. Gadis tersebut melihat jasad Saita dan hendak menghampirinya. Namun tiba-tiba ada tangan seseorang yang memegang pundak gadis kecil itu, seolah melarang untuk menghampiri jasad dari Saita. Ternyata ia adalah arwah dari Saita itu sendiri, dan gadis kecil ini adalah adik kesayangannya yang lebih dulu meninggal karena sebuah penyakit. Mereka pun tersenyum bahagia karena dapat bertemu kembali. Lalu, scene pun berpindah kepada masa di mana Saita dan sang adik masih hidup, dan dari sinilah dimulai cerita perjuangan dari mereka berdua. Di sebuah kota kecil, hidup sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan kedua anaknya. Mereka adalah Saita dan Setsuko. Saat itu kota mereka sedang diserang oleh tentara Amerika. Semua orang sangat panik dan berlari untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Tak terkecuali Saita dan keluarganya. Sebelum pergi, Saita dengan cepat ia menguburkan persediaan cadangan makanan di halaman rumahnya dan menyuruh ibunya untuk mencari tempat berlindung. Saita pun menggendong Setsuko. Namun saat akan menyusul ibunya, serangan udara pun kembali menghantam kota itu dan menghancurkan semuanya. Saita berlari mencari tempat berlindung, hingga akhirnya Saita dan sang adik menemukan sebuah tempat berlindung. Mereka sangat terlihat kelelahan. Rasa takut membuat sekujur tubuh adiknya gemetar tiada henti. Setsuko yang masih sangat kecil hanya bisa memegang erat tangan sang kakak, mencoba untuk mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Kota mereka pun kini sudah terbakar hangus. Ledakan demi ledakan terus terdengar, dan jeritan para korban pun ikut memberikan rasa takut bagi kakak beradik itu. Singkat cerita, saat serangan udara itu sudah usai, Saita dan Setsuko pun pergi ke sebuah tempat penampungan. Di sana mereka pun mencari keberadaan ibunya. Saat tengah mencari, Saita pun bertemu dengan sang bibi. Di sana bibinya mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal akibat luka bakar yang sangat parah. Mendengar itu, Saita pun sangat terpukul. Singkat cerita, ia dan adiknya memutuskan untuk tinggal bersama bibinya untuk sementara waktu. Namun ternyata itu tidak bertahan lama. Mengingat persediaan makanan semakin menipis, bibinya pun merasa keberadaan Saita hanya menjadi beban keluarganya. Akhirnya Saita pun memutuskan untuk pergi dari rumah sang bibi. Ia pun kini tinggal di sebuah gua yang terletak di dekat pinggiran sebuah danau. Dengan uang yang tersisa secukupnya,
Ia pun membeli beberapa keperluan untuk tempat tinggal barunya tersebut. Hingga suatu hari, Saita tak sengaja melihat Setsuko yang tengah bermain sendiri dengan menggali tanah. Gadis kecil itu berkata bahwa ia menggali tanah untuk menguburkan sang ibu yang sudah meninggal. Mendengar ucapannya yang polos, Saita pun menjadi sangat tersentuh, dan air mata pun mengalir begitu saja. Ia teringat pada mendiang ibunya, masih tak menyangka bahwa kini ia harus bertahan hidup hanya dengan sang adik. Saita pun berjanji kepada Setsuko bahwa ia akan membawanya pergi untuk menemui makam sang ibu. Hari demi hari pun mereka lalui bersama. Saita harus berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi Setsuko. Ia harus terus bekerja keras demi sang adik. Hingga suatu hari, Saita pun kebingungan karena persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Ditambah lagi mereka berdua mulai diserang beberapa penyakit karena tempat tinggalnya yang kurang nyaman. Saita pun akhirnya berencana mencuri kentang di sebuah perkebunan. Namun sialnya ia pun harus tertangkap oleh sang pemilik kebun. Saita pun memohon untuk memaafkannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia hanya terpaksa karena tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi sang adik. Namun sang pemilik kebun tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Ia memukuli Saita sampai babak belur. Ia pun membawa Saita ke kantor polisi. Sementara itu, Setsuko yang melihatnya hanya bisa menangis, memanggil-manggil nama sang kakak. Singkat cerita, Saita pun dimaafkan oleh polisi dan akhirnya dibebaskan. Saat keluar dari kantor polisi, terlihat Setsuko sang adik sudah menunggunya. Dengan sikapnya yang polos, Setsuko bertanya kepada sang kakak bagian tubuh mana yang sakit untuk lukanya tersebut. Lagi-lagi Saita tak kuasa menahan air matanya. Ia pun sangat terharu atas sikap adiknya tersebut. Mereka pun saling berpelukan, seolah hal itu sedikit akan meredakan penderitaan mereka berdua. Kini, Setsuko yang biasanya menjadi penyemangat sang kakak, kondisinya pun semakin mengkhawatirkan. Penyakit demi penyakit seolah tak segan untuk menimpa gadis kecil itu. Saita sebagai sang kakak sudah mencoba berbagai cara untuk mengobati sang adik. Namun ternyata takdir pun berkata lain. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, Setsuko, seorang gadis kecil yang lucu itu pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Saita tentu sangat terpukul karena sudah kehilangan sang adik satu-satunya yang selama ini selalu bersama dirinya. Keesokan harinya, Saita pun mengkremasi jasad sang adik dan menyimpan abunya tersebut ke dalam sebuah kaleng bekas permen. Dan film pun diakhiri dengan ucapan Saita kepada sang adik, "Sudah saatnya untuk tidur." Hal itu menandakan bahwa berakhir penderitaan yang dialami oleh sang adik.